Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang akhirnya peristiwa besar dan peristiwa mengejutkan ini akan membuat kamu makin bersinar. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Aries. Akhirnya peristiwa besar dan peristiwa mengejutkan ini akan membuat kamu makin bersinar. Oke, kita akan coba lihat. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ada transcendensi. Jadi ini merupakan adanya satu perubahan pada diri kamu. Adanya satu kekuatan dalam diri kamu, ya. Ya mungkin perubahan itu yang dulunya kamu itu merasa, aku kok enggak dewasa ya, dan kenapa ya aku kok eee, merasa kayak kekanak-kanakan gitu. Nah, tapi sekarang kamu udah berubah. Berubah itu kamu udah bijaksana, kamu udah dewasa, kamu melakukan segala sesuatu itu ya berdasarkan logika ya, intinya udah seperti seseorang yang punya tujuan dalam hidupnya, begitu. Nah, dulunya itu kamu orang yang cuek banget katanya, cuek sama siapapun. Nah, bahkan, kamu mungkin tidak pernah memperdulikan atau berempati kepada orang-orang di sekeliling kamu. Namun, nah saat ini kamu mulai ada perubahan. Kamu mungkin mulai berempati, merasakan orang-orang yang mungkin membutuhkan kamu bisa membantu gitu loh. Jadi itu. Nah, tetapi aku melihat ada perubahan dari kamu yang membuat, eee, merasa gini ya, "Ah, dulu kamu ketemu nih, kenapa kamu cuek?" Gitu loh. Karena mungkin dulunya sebelum kamu cuek itu, kamu banyak ketemu dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang hanya bermuka dua. Di depan kamu manis, di belakang kamu, kayaknya udah menusuk kamu dari belakang gitu loh. Nah itu bahkan yang membuat kamu merasa kayaknya akhirnya cuek gitu loh. Cuek, terus kamu kayak nggak peduli pada siapapun, karena kamu merasa, saat aku dulu baik, saat aku dulu begini begitu, aku dimanfaatin, aku disakitin gitu loh. Bahkan mungkin itu oleh temanku aku sendiri ataupun siapapun. Mungkin dengan peristiwa itu, banyak yang berubah pada diri kamu. Akhirnya kamu nggak mau lagi menjadi orang yang mungkin terlalu baik begitu ya. Tapi balik lagi, pada dasarnya diri kamu itu seperti apa sebenarnya. Itulah kita manusia, selalu ada perubahan. Ya, ini. Jadi ini kan kayak apa ya, dia lari seperti kayak ada berapa putaran. Jadi intinya di awal itu kamu sebenarnya pada dasarnya orang yang baik gitu loh. Baik, berempati, karena dulunya kamu itu merasa, kok aku baik dimanfaatin ya? Kok aku baik kayak disakitin ya? Gitu. Jadi kamu merasa aku harus berubah, menjadi orang yang cuek, menjadi orang yang begini atau begitu. Tapi pada akhirnya itu kayak membatin sama kamu, lalu kamu kembali menjadi orang yang baik, tetapi nah itu tadi yang membuat kamu akhirnya bisa balance, bisa stabil, mungkin dari segala hal lah. Mungkin kamu lebih selektif juga, memilih dan memilah mana nih yang tulus, mana yang tidak. Kamu bisa membatasi diri kamu dengan orang-orang toksik. Nah, kamu tahu nih ini orang toksik, tapi kamu tetap tetap berkomunikasi, tapi kamu membatasi diri. Ada hal-hal yang tertentu yang mungkin kamu tidak mengikut campurkan ya, hal-hal itu terhadap orang-orang toksik. Nah, itu hebatnya kamu. Oke? Ini energi general kamu ya. Nanti kita akan baca tentang energi percintaannya kamu lebih detail ya. Kalau di awal aku akan baca general dulu. Dan berikutnya nanti aku akan baca khusus untuk
finansialnya kamu dan keuangannya kamu. Nah, ini ada Thai ceremony. Aku melihat kamu itu orang yang benar-benar, bisa mempengaruhi banyak orang gitu loh. Tapi dalam hal yang positif gitu. Dalam tanda kutip ya, positif gitu. Ini untuk kebaikan. Misalnya ada orang-orang yang merasa, "Aku itu butuh kamu sih sebenarnya untuk mencari pencerahan. Aku ingin mendengar nasihat dari kamu," gitu. Kenapa? Karena kamu itu, eee, terpilih gitu ya, menjadi seseorang yang banyak disukai orang dan banyak orang terinspirasi dari kamu. Mungkin dengan perubahan kamu tadi, sehingga orang merasa, "Oh, ya emang sih dia dia baik," gitu loh. Dan sekarang kamu udah jadi tegas orangnya. Dan aku juga melihat kamu itu sudah bisa menjadi seorang healer, penyembuh bagi banyak orang. Karena diri kamu sendiri udah bisa sembuh gitu, ya gitu. Itu aku rasakan dari energi general kamu. Di sini ada the gift of connection. Mungkin dalam satu hubungan, kami itu selalu dominan, ya. Dominannya itu gimana ya? Kalau ini tentang sebuah hubungan percintaan, ya, kamu kamu adalah orang yang sabar menghadapi suatu, misalnya konflik misalnya dengan pasangan. Dan kamu tahu pasangan kamu itu orang yang baik menurut kamu, dan kamu juga tahu di dalam hubungan itu pasti ada masalah, tetapi kamu selalu untuk mengalah, selagi itu bisa membawa kebaikan ya kenapa tidak? Itu ya kamu ya, Aries. Nah, itu yang membuat kamu merasa, "Aku selalu akan memberikan sebuah koneksi dengan orang-orang yang mungkin baik menurut aku," khususnya kepada pasangan kamu. Nah, ini juga terhadap teman, teman kerja, keluarga, ya. Kamu selalu memberikan sebuah intinya selalu open terhadap mereka. Aku sih orang yang, ya bisa terima sama siapapun yang ingin berteman, aku terima, ya. Ini energi general kamu. Ini ada beauty of X. Nah, itu juga yang membuat kamu makin bersinar, ya. Ada apa ya, di umur kamu yang saat sekarang, itu kamu begitu cantik, begitu ganteng ya. Ini bisa untuk kamu laki-laki atau perempuan, feminim ataupun maskulin ya. Arti kata ada, karisma yang kamu miliki sehingga membuat orang-orang banyak kagum kepada kamu. Ini yang membuat ya suatu peristiwa besar itu yang membuat kamu merasa makin bersinar. Kamu sudah bisa merubah diri kamu, merubah semua hal-hal di masa lalu yang mungkin menjadi versi yang terbaik ya saat ini. Nah, itu yang, kamu lakukan di sini. Kamu akan cantik di usia kamu sekarang, ya, luar biasa. Kamu akan ganteng, kamu akan mempesona di usia kamu saat ini. Karena apa? Karena kamu benar-benar sudah menjadi seseorang yang bertransformasi dari masa lalu, ya. Kita akan coba lihat dari kartu ini dulu. Seperti apakah di sini untuk, yang akan terbaca. Ini masih general ya. Nanti kita akan lihat tentang percintaannya kamu. Nah, jadi ada juga sih sesuatu hal yang besar ya. Peristiwa besar itu ada someone you know is undependable and insecure ya. Aku juga melihat ada seseorang yang akan mengetahui ya apapun tentang kamu. Arti kata begini, seseorang ini mungkin selalu stalking kamu. Seseorang ini mungkin selalu mantau kamu nih. Nah, tetapi orang ini punya tujuan lain terhadap kamu, ya. Nah, ini mungkin harus berhati-hati. Kenapa? Masih saja ada orang yang ingin memanfaatkan kamu. Masih ada orang yang mungkin tidak suka dengan kamu, yang mungkin iri, yang mungkin benci, ya. Karena seorangnya someone you know is undependable and insecure gitu ya. Arti kata orang yang mungkin tidak bisa diandalkan, orang yang mungkin tidak tulus terhadap kamu. Nah, di situ kamu harus berhati-hati. Tapi aku yakin kamu sudah bisa ya untuk melihat siapa yang baik menurut kamu atau siapa yang tidak menurut kamu ya di sini. Aku melihat itu semua. Oke. Nah, jadi intinya kamu tetap juga jaga diri, berhati-hati ya terhadap orang-orang yang mungkin di depan kita baik gitu ya. Ternyata di belakang kita ya nusuk kita dari belakang gitu ya. Ini ada change in your life. Nah, ini perubahan. Ini juga mungkin suatu peristiwa besar itu yang mengejutkan, ternyata mungkin yang tidak suka kamu, yang benci kamu, yang iri kamu ya, yang tidak tulus terhadap kamu itu bukan orang lain gitu loh. Ya mungkin teman sendiri atau keluarga atau pasangan kamu sendiri, ternyata dia
mendekat ke kamu karena suatu punya tujuan gitu ya. Intinya berhati-hati saja. Karena kalau kita berhati-hati, kita akan ngerasain tuh, kita akan ngerasain intuisi kita itu mengatakan, kalau ada seseorang yang tidak tulus, nah mungkin orang itu sikap, tindakannya, cara ngomongnya gitu ke kamu itu akan berbeda dan intuisi kamu akan mengatakan, ya. Di situ kamu akan ngerasain nantinya. Oke? Nah, ini ada satu perubahan dalam hidup kamu dan ini perubahan itu ya karena semua hal-hal yang terjadi yang sudah kamu lewati itu yang membuat hidup kamu berubah. Di mana yang tadi aku katakan ya kamu seperti ini, kamu seperti itu ya ternyata perubahannya itu mungkin akan jauh lebih baik. Kamu sudah menjadi orang yang berpikir secara logika, kamu orang yang benar-benar bijaksana gitu ya, kamu orang yang benar-benar udah tekun ya untuk selalu memperbaiki diri begitu ya. Oke. Ini juga ada eagle, ada triumph over trouble, ada obstacles. Nah, aku juga melihat seperti akan banyak perselisihan-perselisihan, akan banyak konflik-konflik yang terjadi ya di sini. Tapi hebatnya kamu ya, konflik itu bisa kamu menangkan. Perselisihan itu mungkin akan menjadi, apa ya, suatu pelajaran buat kamu, membuat kamu akan meraih satu kesuksesan ya. Jadi jangan, kamu berprasangka bahwasanya masalah yang ada, tantangan yang ada itu akan menghancurkan hidup kamu, enggak. Justru itu nantinya akan membuat kamu menjadi seorang yang punya power, ya. Ini dia. Dan ini juga ada handshake. A meeting with a stranger call be important. Nah, jadi aku melihat di sini kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar penting bagi kamu. Nah, mungkin saja dengan peristiwa ini terjadi, ya kamu ditemukan dengan seseorang yang tepat. Mungkin saja dialah orang yang akan membantu kamu keluar dari semua masalah dan mungkin orang ini juga yang akan membimbing kamu menjadi seseorang yang mungkin lebih apa ya, lebih bijak begitu ya. Mungkin saja awalnya kamu bertemu dengan orang ini tidak sengaja. Kamu merasa pertemuan ini biasa saja gitu loh. Pertemuan ini ya mungkin selayaknya orang-orang yang bertemu ya ya kayak gitu. Tetapi ternyata kamu nggak ngerasain kalau pertemuan itu begitu penting bagi kamu. Pada akhirnya mungkin ya dengan ada omongan, ngobrol gitu ya, bertemu, bahkan ya cerita, punya cerita dan akhirnya semua itu kebuka. Ya, mungkin akan terjalin suatu bisnis nantinya dengan dia, atau ada satu bantuan yang kamu dapatkan dari dia, ya, atau mungkin kamu yang berikan bantuan kepada dia. Karena ini juga bisa vice versa. Atau ini adalah tentang cinta yang akan kamu temukan. Oke, ini dia. Ini energi general kamu. Kita akan coba lihat dari kartu tarot ya, seperti apa. Nah, untuk khususnya di sini juga akan bisa kebaca untuk percintaannya kamu. Tapi nanti aku juga akan baca dari kartu yang untuk khusus percintaan ya. Oke, kita akan coba lihat di sini apakah yang terbaca. Oke, nah di sini untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, ada di Hierophant, ada Taurus, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada kartu The Fool. Ada Gemini ya. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika ini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Nah, kalau dari segi general kamu, aku melihat pada akhirnya ya dari percintaan aku merasakan kamu akan mendapatkan banyak pilihan. Nanti kita akan bahas detailnya ya, pilihan itu seperti apa gitu. Nah, kalau untuk pekerjaan aku melihat ada Three of Pentacles. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Nah, ini menggambarkan kamu akan menjalin suatu hubungan kerjasama. Mungkin sajakah saat ini kamu itu lagi punya masalah, terlilit hutang gitu ya, atau seseorang yang terlilit hutang, kamu membantu ya, atau mungkin, bisnisnya kamu yang stuck atau dia yang stuck ya. Kamu bertemu dengan dia, ternyata kita bertemu itu sudah ditakdirkan untuk bisa saling membantu begitu ya. Intinya ada kerjasama yang terjalin nantinya, ya. Dan aku juga melihat mungkin beberapa dari kamu, kalau ini tentang percintaan ataupun tentang finansial ya, kamu akan mendapatkan pencerahan, nasihat-nasihat juga dari orang-orang yang mungkin yang penting menurut kamu. Oke, ini dia, ya. Dan aku juga melihat di Hierophant, kamu akan benar-benar, spiritual nantinya, mungkin dalam waktu dekat. Ya ini mungkin akan membuat kamu makin bersinar dengan kamu meningkatkan,
keyakinan kamu, keimanan kamu, kamu lebih sering untuk, ke rumah ibadah atau mungkin melakukan hal yang positif ya, melakukan hal yang baik gitu. Nah, sehingga itu kamu makin makin bersinar. Ya, aura kamu akan muncul. Kenapa? Karena dengan, kita apalagi mungkin bagi kamu yang sering ke rumah ibadah, itu auranya akan muncul sendirinya, ya. Aura-aura positif kamu akan muncul, ya. Nah, aku juga melihat di sini, kenapa kamu benar-benar sekarang untuk meningkatkan spiritual, karena kamu pernah berada di posisi kamu terjebak. Apakah di sini terjebak dalam satu hubungan cinta yang tidak pasti, atau kamu terjebak dalam satu hubungan yang, kerjasama yang penuh dengan, drama ya, ya mungkin kerjasama dengan seseorang yang mungkin, eee, manipulatif ya bisa saja. Ya kalau dalam dunia pekerjaan ya kamu di sini, nah ini yang membuat kamu terjebak, makanya kamu di sini lebih meminta kepada Tuhan nih, minta bantuan nih kepada Tuhan. Ternyata Tuhan membantu dengan cara kamu ditemukan dengan seseorang gitu loh. Nah ini, ditemukan kamu dengan seseorang yang akhirnya seseorang itu bisa mengeluarkan kamu dari kondisi keterjebakan kamu. Dan pada akhirnya di sini ada kartu The Fool. Ada suatu, kehidupan baru yang kamu akan temui selanjutnya, di saat ini ataupun di masa depan. Mungkin sebentar lagi atau dalam waktu dekat ya, kamu akan, eee, menemukan sebuah fase baru, di mana kamu akan selalu dituntun ya. Kenapa? Karena akan banyak tantangan dan rintangan nantinya. Karena, kamu ini kan termasuk orang yang baik ya. Intinya tidak ada perubahan pada kamu ya, setelah kamu merubah hal kamu mencoba untuk merubah diri kamu ternyata itu, bertolak belakang dengan batin kamu ya, dan pada akhirnya kamu kembali lagi. Nah, di situ juga akan banyak orang-orang tidak suka kamu, orang-orang mungkin akan menghancurkan hidup kamu ataupun apa ya, tapi kamu akan selalu dituntun di sini, ya, oke? Nah, kita kalau coba lihat dengan percintaan kamu, seperti apakah percintaan yang saat ini, kamu jalankan? Oke, seperti apakah percintaan kamu yang kamu jalankan saat ini? Oke, wow ada 3 kita ambil ya. Ada filler ya. Nah memang kamu dulunya pernah ya menjalin satu hubungan. Kalau aku lihat pernah menjalin satu hubungan, tetapi hubungan itu dikuasai oleh orang-orang yang suka menggoda ya, menggoda ya. Nah, dan pada akhirnya hubungan kamu itu hancur. Di situ mungkin ya, entah itu kamu pernah ditipu oleh pasangan kamu, entah kamu pernah dimanfaatkan ya, atau seseorang itu hanya mencari pelampiasan ya. Nah, atau mencari pelarian. Sehingga ya, atau seseorang itu menghadirkan orang ketiga. Nah, namun hubungan kamu dengan dia mungkin berakhir. Berakhir, release your ex, kamu sudah melupakan, kamu ingin melupakan dia, ya, ingin melupakan dia. Nah, tetapi aku melihat seseorang yang sudah kamu lupakan, dia ternyata tidak bisa melupakan kamu. Dia kembali ke kamu. Dan aku juga merasakan seseorang ini awalnya sih, awalnya mungkin mencari pelarian. Awalnya dia kayak bermain-main saja, tapi setelah kamu melupakan dia, kamu mencoba untuk, melepaskan dia, di situ dia akhirnya merasakan, "Oh ternyata aku butuh kamu ya, ternyata aku nggak bisa ya jauh dari kamu. Aku aku merasa kita itu terikat kuat." Nah, dan pada akhirnya you have known each other before, dan dia kembali gitu loh, past life relationship. Ya, ada hubungan yang, benar-benar yang akan terjadi dengan seseorang yang berasal di masa lalu. Mungkin sajakah dengan orang yang baru kita bicarakan atau dengan orang lain yang dulu pernah terkoneksi dengan kamu. Intinya ada orang berasal dari masa lalu yang akan muncul, ya akan muncul ke dalam hidup kamu, ya. Nah, ini ada engagement. Pada akhirnya mungkin kamu akan menikah dengan dia, akan berkomitmen dengan dia karena dia merasa tidak tidak bisa jauh dari kamu. Yang pada awalnya memang dia itu merasa, "Ah, kamu bukan siapa-siapa," gitu loh. "Aku hanya ingin bersenang-senang, aku mencari pelarian." Ternyata ya setelah kamu tahu, kamu meninggalkan dia, dia kembali. Dia baru sadar kalau aku itu butuh kamu gitu loh ya. Kita akan coba lihat isi hati terdalamnya dia. Seperti apakah itu? Isi hati terdalamnya dia. Seperti apakah isi hati terdalamnya dia? Ya, ya.
ada 4. Ini I like sleeping next to you. Nah, ini dia. Aku suka, aku senang gitu loh, tidur ya untuk selanjutnya dengan kamu. Mungkin ya, apakah kamu dengan dia pernah menikah? Ya kalau kita menikah pasti dong tidur bersama ya, tidur bareng gitu ya. Jadi dia di sini benar-benar masih menginginkan kamu. Dan aku ingin kembali ke kamu, aku ingin tidur bersama dengan kamu ya. Itu. I know how strong you are. Yet I feel so protective over you. Ya. Di sini ini ada angka 10, mungkin ada angka 17, angka keberuntungan mungkin bagi kamu ya. Jadi ini kartunya isi hatinya ya mengatakan, aku tahu ya bagaimana kekuatan kamu gitu ya, kuatnya kamu ya, dan yet I feel so protective over you. Dan aku merasa begitu sangat terlindungi oleh kamu gitu loh. Intinya begini ya, kalau ini bisa vice versa juga. Dia merasa dengan kamu itu nyaman, dia merasa ada kekuatan, ada gairah yang muncul saat bersama dengan kamu. Itu yang menjadikan alasan dia kembali ke kamu. Oke? Ini ada angka 30. When I'm sad, I look at your pictures and feel much better. Ya. Saat aku bersedih, aku melihat foto kamu dan aku merasakan jauh lebih baik. Nah, ini. Jadi mungkin saat dia jauh dari kamu, yang dirasakannya seperti ini, makanya dia begitu pengen untuk kembali ke kamu. Ya. Ada angka 30, ada angka 22. Since I met you, I have more energy to pass toward my goal. Ya. Sejak aku bertemu kamu, aku memiliki energi yang lebih gitu ya untuk mewujudkan semua impian aku, tujuan aku. Nah, ini dia. Jadi dia merasa kamu itu penyemangat bagi dia dan kamu itu juga merasa apa ya, kamu itu keberuntungan bagi dia. Makanya sepertinya nggak ada orang yang lain nih selain kamu yang lebih baik begitu. Ya, oke. Sometimes when I busy and pause to think of you and it's like a breath of fresh air. Jadi dia mengatakan terkadang ya saat aku sibuk aku berhenti untuk memikirkan kamu ya. Dia berhenti dari kesibukan dia dan aku memikirkan kamu. Dan itu akan membuat aku merasa dunia itu kayak ya milik apa ya, dunia itu milik dia begitu loh. Ataupun dia merasa aku merasa menghirup udara segar. Itu yang dipikirkan dia di sini. Ya. Intinya kamu itu membawa sebuah kenyamanan pada dia. Oke, kita akan coba lihat dari kartu untuk apa ya, untuk finansialnya kamu ataupun karirnya kamu. Oke, kita akan coba cek dulu. Apakah yang terbaca? Oh, ini sepertinya ada hubungan dengan percintaan ya dari finansialnya kamu. Apakah kamu di sini terkoneksi dengan seseorang rekan kerja ya? Rekan kerja kamu atau yang sama bekerja dengan kamu ya di sini ya. Oke. Ya. Oh. Nah, di sini dia. Aku juga melihat di sini. Oke. Wah, ini bagus sekali kartunya. Di sini ada yin dan yang. Nah, ini aku merasa kayak selain percintaan, ini kayaknya akan stabil. Percintaan kamu dengan keuangan kamu itu akan stabil. Ya mungkin dalam waktu dekat atau sebentar lagi kamu akan woman holding a coin. Jika kamu perempuan ataupun laki-laki ini sama, kamu akan memiliki apa yang kamu inginkan selama ini. Entah itu pekerjaan kah, entah itu bisnisnya kamu akan meningkat kah, atau mungkin rezeki kamu akan mulai bertambah kah gitu ya, akan datang secara tiba-tiba, bisa saja. Intinya kalau percintaan kamu sudah baik, itu berefek juga kepada finansialnya kamu. Ya, seolah-olah ada semangat untuk kamu berjuang, berusaha, ya mungkin tadinya usaha kamu lagi stuck. Nah, percintaan kamu ini datang nih, mulai membaik gitu ya. Di situ mulai ada gairah untuk mewujudkan, ya aku harus memperbaiki ini. Intinya mungkin juga ada bantuan support ya dari pasangan kamu. Ya, itu. Ini juga ada pasien. Kamu benar-benar sudah kembali mendapatkan kestabilan dalam segi keuangannya kamu. Oke? Dan kamu juga membuat sebuah strategi.
sebuah strategi atau planning untuk kedepannya ya, dan itu mungkin bersama-sama dengan seseorang yang mungkin sudah memiliki hati kamu, arti kata ada kerjasama yang unik dan baik ya antara kamu dengan seseorang. Nah ini yang terjadi, ini ada attachment ya, apapun yang mungkin kamu rencanakan selama ini, itu mungkin akan bisa terrealisasikan, karena ada seseorang yang benar-benar bisa menemani kamu, sampai kamu meraih kesuksesan. Oke, nah inilah teman-temanku Aries, pendidikan buat kamu, banyak peristiwa besar ataupun yang mengejutkan, yang membuat kamu akan makin bersinar. Semoga aja ya, tentang cinta dan finansial kamu itu akan membaik ya, walaupun sudah baik, itu akan menjadi baik. Oke, sampai ketemu lagi Aries, dadah.